Saya jadi punya pencerahan baru tadi bahwa smart city itu sebenarnya lebih dari sekedar solar panel dan panic button ya Pak. Betul, betul. Utility itu bukan sekedar air ataupun listrik. Ternyata ada yang namanya utility, which is fiber optic. Karena fiber optic adalah benar-benar fondasi Benar, Pak. layer. Sandang, pangan, papan, wifi. Iya betul Pak. Sewaktu kita mulai mau coba pasang fiber optik ini, semua orang bingung. Ngapain property developer bikin fiber optik di mana ini ada daerah-daerah yang belum dikembangin? Aku mau coba bahas yang si soft infra-nya. Karena kita bicara ekosistem tadi dan buat si smart city nggak cuma ngandelin hard infra, tapi juga soft infra. Mungkin Pak Gani bisa mulai nih Pak. Saya dengar-dengar sih ada 450.000 nih warga BSD nih. Nah, gimana nih maksimalin soft infra ini? Iya. Jadi kita selalu berpikir bahwa untuk mulai soft infra ya, itu hard assetnya udah perlu ada dulu. Jadi investasi yang mahal ada investasi hard asset, ya kan? Karena itu secara fisik mesti digali dan segala macam. Tapi investasi hard asset ini tidak akan memberikan faedah atau benefit langsung ke konsumen. Jadi pasti ada bridgingnya nih. Nah, di sini yang kita bicara kenapa di Sinarmasland kita juga fokus mengenai infra yang non aset, ya. Jadi kayak digital infra, ya. Jadi makanya sering adanya event seperti ini, di mana kita ingin mengedukasi komunitas bahwa di BSD itu ada komunitas seperti ini, di mana intellectual knowledge transfer bisa ada. Ada suatu tempat yang namanya Digital Hub, di mana itu nanti akan menjadi rumah bagi startup-startup ini supaya mereka bisa berkontribusi dan berkoneksi. Akan ada daerah-daerah di mana kreatif seni dan segala macam itu bisa hidup. Jadi ekosistem ini harus dijahit, ya kan? Harus dijahit karena dengan adanya tadi di luar pipa listrik, di luar saluran air, kita sudah ada namanya fiber optic network. Kita harus menjahit itu semua. Suatu kita bilang soft infrastructure, kita mesti mikirin investment apa yang Sinarmasland harus lakukan untuk mengkonek konsumen dengan aset-aset yang sudah dibentuk puluhan tahun. Seperti kita punya water treatment plant, kita punya gardu listrik dan segala macam. Nah, softnya ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Mereka selalu berpikir, oh nanti soft ini gampang, kan tinggal copy paste aja. Betul sih, tinggal copy paste dan kadang-kadang mungkin lebih gampang. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita cuma copy paste, kita secara kotak tidak pernah belajar, Pak Ruby. Padahal kalau kita ngomong smart city, one of the angle of the smart city is actually the agility to learn something new. Nah, kalau kita hanya copy paste dan kita menunggu, the next best technology bakal diluncurkan di Seoul, kita tinggal pakai, kita akan selalu seperti yang percakapan awal kita akan selalu menunggu. There will always be the next one. There is always be the next one. The problem is, while you waiting for the next technology, you are wasting your time. You are not harvesting the learning. Because you will be standing still. Tunggu aja deh. Nah, dengan adanya seperti contohnya salah satu hal yang kita pikirkan untuk mengconnect komunitas ini adalah dengan suatu aplikasi yang namanya OneSmile. Yang kita sudah coba gunakan ini. Ini apa sih? Ini adalah community based platform di mana pelaku bisnis, residents, mahasiswa segala macam itu bisa connect di suatu platform di mana mereka bisa tahu BSD itu seperti apa dan bisa melakukan banyak hal. Contohnya, mungkin nanti kalau rekan-rekan banyak yang nggak tahu, kita punya yang seperti Pak Irfan bilang itu Intermoda. Kita secara sekilas ngelihat Intermoda itu nggak seperti di Indonesia. Nggak bakal ada orang pikir ada bikin rem naik ke atas. Ya, ini elevated ramp, di mana bus itu naiknya di lantai 2. Kita ada park and ride dan kita punya stasiun kereta di belakangnya. Jadi benar-benar TOD Intermoda itu suatu pusat konektivitas. Tapi masalahnya, berapa banyak dari kita yang tahu jadwal bus dari A ke B? Oh ada sih Pak, jadwal bus lihat begini, tapi kan nggak real time. Plus suka salah. Plus dengan ada PSBB begini, orang-orang bingung jadwal bus itu jadi yang mana yang akurat. Betul. Tapi bisa dibayangkan kalau ada suatu platform di mana sebagai bukan hanya penghuni yang bisa mengenjoy platform ini, tapi orang-orang yang datang ke BSD bisa tahu
titik macet di mana? Tadi Pak Irfan bilang, kita punya ICE, itu kalau lagi boy band atau Korean konser, itu macetnya Bagias nanti kan? Bagias 10 hari gitu kan, Gaikindo segala macam, itu macet banget. Pertanyaannya, gimana mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat bahwa jalan akses mereka itu ditutup karena dibelokin. Pengalihan ya. Bener. Jadi kita bayangkan ada suatu platform bukan hanya informasi ada di sana, ada forum di sana, dan mungkin yang lebih gokilnya lagi bahwa semua pemakai platform ini, kalau Anda adalah penghuni dari BSD, Anda itu tervalidasi. Itu suatu hal yang platform-platform lain tidak memiliki. Karena biasanya Anda tervalidasi dengan apa? Dengan nomor handphone. Kalau kita enggak. Karena once kita tahu kalian tinggal di suatu BSD, di suatu lokasi di BSD sebagai tenant, Anda akan memiliki akses untuk coba bayar internet online, bill payment, dan itu bakal meng-unlock suatu value di mana kita memiliki suatu middleware, di mana middleware itu ada guarantee trust-nya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam platform kita kalau Anda ingin mengakses semuanya. Kalau cuma sebagai visitor boleh, tapi kan kalau visitor biasanya informasinya one way, betul. Dari saya, dari platform ke saya. Tapi kalau saya ingin mengakses sesuatu, ini yang menjadi tantangan kan. Kalau saya mau mengakses, saya mau melakukan renovasi rumah, berarti perlu ada izin. Izinnya dari mana? Nah, ini kan transaksi-transaksi seperti ini yang kita bikin supaya kota kita ini lebih rapi gitu loh. Bukan hanya teknologinya seperti Pak Irfan bilang, tapi mengedukasi orang-orang supaya mereka bisa melakukan hal ini semua dengan nyaman dan aman, yang paling penting. The other side of the soft-nya nih Pak, kita udah bicara lebih ke lebih ke enabler, lebih ke digital. Tapi bagaimana dengan si orang-orangnya sendiri gitu? Saya cukup salut ketika kemarin dapat satu statistik bahwa ternyata di sini tuh ada begitu banyak kampus, ada sekitar 140.000 mahasiswa yang udah pernah lulus di sini yang sekolah, betul. Dan ada sekitar 2.000 lulusan setiap tahun. Itu belum lagi ditambah dengan vocational school kayak Bina, Purwadika, Apple Academy yang itu juga ratusan lagi lulusannya setiap tahun. Gitu. Plus ada balai latihan kerja yang disupport dari pemerintah dan segala macam. Nah, itu bisa diceritain nggak perannya, kehadiran itu di ekosistem ini tuh buat apa sih Pak, gambar besarnya? Jadi kan kalau misalnya kita tahu work-life balance atau work-life integration, dengan adanya vocational school, otomatis kita akan secure the next generation of talent pool. Ya kan? Jadi the talent pooling becomes a very critical in any city building agenda. Karena kalau gini, kalau kita bikin kota, tapi kita tahu di kota itu tidak ada talentnya, tidak akan ada bisnisnya. Kalau nggak ada bisnisnya, berarti kota akan jadi kota mati. Kota mati dalam arti kata siang sepi, malam rame, karena mereka semua travel ke Jakarta untuk melakukan bisnisnya dan kerjaannya. Betul. Jadi, so what's the point? Bisa dibayangin, apalagi di Indonesia tuh macet, ya kan? Tinggalnya di BSD, kerjanya di Jakarta. Pulang pergi commute berat, nyampe malam, di rumah malam. Terus mau ngapa-ngapain nggak bisa karena udah gelap, waktu udah habis, udah capek, dan ini akan jadi vicious cycle. Nah, kita mau bikin kota smart integrated city, tapi yang bisa hidup sendiri. Jadi talent pool itu menjadi suatu agenda yang sangat penting buat kita. Gimana kita bisa secure talent pool supaya bisa bangun kota ini. Ini adalah bisnis yang membutuhkan the next generation of talents. Dan kalau kita bisa lock in itu early, university student, kita bisa lock in mereka dan kita bisa memberikan suatu insentif kepada bisnis untuk buka kantor di sini. Ini akan once ini interaksi antara dari bisnis, konsumen dan kita sebagai property developer sebagai penggerak, sebagai katalis lah supaya ini pertemuan ini terjadi. Ini akan membuat economic value yang sangat besar. Mungkin saya tambahin ya. Iya Pak. Kalau kita bicara city development, mungkin pernah dengar yang namanya aplikasi SimCity kan? Pernah, mainan saya tuh dulu Pak waktu di PC itu. Ini kan bagaimana caranya kita bikin suatu kota berkembang, ada orang nesting, ada orang berkembang, punya anak, punya cucu segala macam, dan mereka akan selalu
di area sana aja, sehingga kota itu akhirnya malah ekonominya jalan, penduduknya pun bertambah segala macam, sehingga tadi ujung-ujung meningkatkan tadi ekonomi scale. Nah sama tadi untuk seperti itu, kalau kita main SimCity, kita kan pasti waktu bangun kota, kita bangun dulu yang namanya point of interest dulu kan, baik itu mall, pasar, tempat pendidikan segala macam, atau kantor segala macam. Nah, salah satunya untuk kantor, untuk segala macam itu pasti mereka butuh talent kan. Sedangkan di kita itu talent pool-nya sebenarnya kita udah punya yang namanya penduduk udah hampir 500.000 ya. Orang yang datang, orang yang tinggal di sini, dan orang yang bekerja di sini, dan orang yang bersekolah di sini. Itu sekitar hampir 500.000 lebih kalau nggak salah sekarang ya. Itu kan mesti kita bagaimana caranya talent itu menjadi benar-benar talent yang bisa menjadi bukan sekedar talent yang seperti general, tapi talent yang bisa menjawab what industry needs gitu. Makanya akhirnya kita tadi bentuklah yang namanya kerjasama dengan university, vocational school, BLK segala macam. Bagaimana kita membantu mereka itu membuat suatu kurikulum yang kira-kira itu menjawab industri needs. Industri sekarang itu industri apa? Industri 4.0 gitu ya. Butuhnya digital, butuhnya mathematics, technical segala macam. Ya kita arahkan mereka seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya kalau mereka bisa berkembang di sini, orang investor banyak mau masuk nih kan? Karena salah satu kriteria untuk investor khususnya buat asing masuk itu adalah mereka pasti nanya, talentnya ada berapa orang di sana gitu. Kalau talentnya nggak ada, mereka nggak mau ambil. Karena ngambil talent dari Singapura itu jauh gitu. Benar. Atau ngambil talent dari Bandung itu jauh. Nah kalau semuanya dari situ kan mereka gampang nih. Benar. Sehingga tadi investor masuk, orang berkembang ekonomi, penduduk sekitarnya juga bisa enjoy tadi. Dan dari punya anak segala macam, dia anaknya terus berkembang, sehingga ujungnya kota ini akan berkembang. Jadi mimpinya adalah, kalau istilahnya gini, kalau orang mau ke BSD, orang nggak perlu lagi mampir ke Jakarta istilahnya gitu. Ya kan? Itu udah mulai terjadi loh Pak. Saya punya teman-teman yang emang kalau saya ajak ketemu, nggak usah, gue nggak mau ke Jakarta, lu aja yang ke BSD. Tapi di sini juga ada semuanya yang lu mau. Benar. Ini jadi menarik nih Pak. Healthy cycle itu saya ngelihat makin lama akan makin berasa. Jadi efeknya compounding saya rasa. Betul. Bola salju gitu ya. Apalagi kalau nanti memang digital hub nih yang sekarang lagi on the way gitu ya. Jadi kemudian startupnya kumpul di sini, terus mereka yang kerja di sini juga bisa dekat rumah dengan kantor, work life integration makin baik, hidup juga makin happy sekaligus produktif. Ujung-ujungnya ya akan bikin smart city ini jadi lebih hidup lagi gitu. Pasti. Iya. Boleh ngobrol sedikit nggak Pak soal work life integration ini gitu. Kalau saya seneng ngelihat kota-kota kayak Melbourne misalnya. Saya bertanya-tanya, kenapa sih kota ini bisa, kalau nggak salah 5 kali berturut-turut jadi kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia kan? Apakah itu juga salah satu goal besar dari smart city-nya BSD? Ya, definitely sih Pak Ruby. Jadi kan kalau mungkin kita beda generasi ya. Saya sama Pak Irfan tuh kita dulu suka kenal namanya work-life balance. Not so much work-life integration ya. Saya jujur aja personally, saya Pak Irfan lahir di generasi itu. Jadi kalau saya dengar work-life integration sound silly. Nggak ada lagi work-life integration. Tapi gara-gara pandemi ini, saya baru sadar nih, saya Pak Irfan nih, kadang-kadang kita ngobrol kayak jam 10 malam gitu. Sebelumnya mah kagak pernah ngobrol jam 10 malam. Dan saya berpikir dengan adanya pandemi ini, antara work dan life ini semakin blur. Jadi sekarang saya jadi penganut seperti Pak Ruby ini jadinya, work-life integration. It's not logic, you cannot balance them karena the way we work now is spread out throughout the day. Dan padahal mungkin banyak kita tahu ya, mohon maaf aja kalau kita lihat dari sosial media segala macam, ini mental wellness dan segala macam jadi isu nih, karena orang-orang ada yang stresnya tuh jadi panjang. Ya kan, kalau kita dulu ada yang 996 kan, jadi kerja jam 9 sampai 9 malam, 6 days a week. Sekarang banyak teman-teman saya dan mungkin even di kantor ini gitu ya, yang kerjanya jadi panjang, 9 sampai 10 sampai 11 at night, stretch throughout the day. Jadi juggle-nya tuh lebih berat gitu kan. Nah, dan kita tapi dengan itu otomatis
itu membuka suatu tempat di mana bagaimana supaya orang-orang ini bisa ada di suatu kota yang work-life and balance-nya itu doesn't happen on weekend. Bagaimana kita bisa mengenabler supaya ini bisa terjahit dengan baik, sehingga bukan hanya orang-orang yang kerja di Sinarmasland ya bisa enjoy, tapi teman-teman yang kebetulan kerja di sini, ya kan, atau komuter, mereka tuh bisa berasa bahwa work-life integration itu ada setiap saat kalau suatu mereka ada di BSD. Jadi itu mungkin tantangan terbesar kita gitu. Nah, jangan lupa jargon di BSD kan ada live, learn, work, play. Yes. Ya? Jadi memang yang namanya work-life integration atau work-life balance bagi kita itu adalah spirit itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Live, learn, work, and play. Nah, tadi balik lagi tadi bagaimana kita mendesain sesuatu sehingga kita bisa melakukan yang namanya tadi work-life integration langsung. Contoh yang paling nyata itu adalah mau kita seperti The Breeze. Bagaimana di Breeze itu kita bisa bekerja sembari bermain. Dan saya salah satu player masalahnya. Saya udah beberapa tahun ini memang akhirnya saya jarang bekerja di kantor. Saya lebih suka tuh di The Breeze karena lebih breezy ya, lebih green, outdoor juga berasa lebih aman. enak lihat segala macam, dan tapi saya punya akses gitu. Ke kantor punya akses, kemanapun saya punya akses sih, sehingga saya bisa sembari bermain, saya bisa sembari kerja. Seperti itu. Dengan work-life integration ini semakin diterima sama orang Indonesia, ini nih bisa menjadi new normalnya kita gitu. Soalnya kan gini kan, kalau kita selalu berpikir kalau di rumah kerja nggak sih? Tapi lucunya 18 bulan kemudian itu pertanyaan yang tidak pernah ada yang nanya lagi. Karena apa? Ternyata setelah ini bisa. Resultnya sama. Remote working setup itu tabu. Tapi bisa dibayangin 20 years from now, 20 years later, dengan adanya pandemi segala macam ini, kita bisa menerima konsep yang namanya WFH. Suatu konsep yang nggak mungkin bisa dipakai sama siapapun di Asia 2 tahun yang lalu. Yang saya takutkan cuma satu, Mas Burbi. Mundur. Bukannya mundur, tapi sewaktu ini pandemi ini selesai, kita akan kembali 2 tahun yang lalu, cara kerja kita. Itu bakal sangat painful. Kita bener-bener it's a slap in the face untuk everyone. Kita nggak bener belajar. Kita udah 2 tahun nih, kita tahu beberapa learning yang kita sudah, yang kita bisa harvest. Kita let's double click on those gitu. Jangan semua berharap pandemi ini cepat berlalu, termasuk saya juga ya. Tapi yang ada beberapa hal yang saya harap bahwa impact dari pandemi ini yang positif ini bisa lebih long lasting. Wow, kita udah ngobrol banyak banget ya Pak. Dari semua sisi ekosistemnya Smart City ini kayaknya udah kita bahas. Mungkin untuk menuju penutup gitu ya, saya mau gali satu hal lagi buat Pak Irfan dulu mungkin. Mungkin ada contoh nggak Pak yang selama ini sudah terjadi success story dari ekosistem yang dibikin BSD? Success story paling gampang adalah sebenarnya bukan success story. Saya kan juga running sebagai teknologi bisnis ya. Artinya saya juga butuh talent kan. Bayangkan kita di sini punya namanya Apple Academy. Apple Academy itu menghasilkan beberapa talent. 200 setiap tahunnya. 200 setiap tahun. Tapi percaya nggak? Sampai sekarang saya nggak pernah dapat talent. Rebutan berarti Pak ya? Rebutan. Bayangkan kita tahu banget kok kita melakukan CSR juga ke beberapa penduduk sekitaran. Kita CSR, kita didik mereka di Purwadika, didik mereka di ada beberapa juga masuk ke Apple kalau yang masuk hasil tes ya. Tapi story-nya adalah saya sebagai running juga satu departemen yang butuh talent-talent seperti itu. Tuan rumah. Nggak pernah dapat sampai sekarang. Beneran nggak pernah dapat. Ini suatu success story, tapi sebenarnya itu success story sebenarnya kalau bos City gitu. Wow, gila. Pak Gani, mungkin terakhir untuk wrapping up, karena saya pengen banget nyentuh culture. Saya ngerasa bahwa untuk punya Pak Irfan dan Pak Gani yang ini kan bawa mindset yang gede. Mindset chief yang nggak bisa nih sembarangan orang, nggak bisa cuman berdua. Pasti the whole company has to have that culture dan menularkan culture itu ke ekosistem tadi. Gitu. Ke 450.000 orang, 500.000 orang tadi BSD ya. Nah, dari pengalaman Bapak mungkin pernah main ke Silicon Valley mungkin atau kemana yang akhirnya culture ini dibawa ke sini supaya bisa jadi smart city yang bagus gitu. Mungkin satu hal yang kayak ini adalah
saya suka peribahasa you aim small, you miss small if you miss. Jadi kamu bidiknya kecil, jangan terlalu bidik yang besar-besar. You aim small, you miss small. Tapi jadi mentality-nya adalah we need to make changes. Jadi gini, status quo is going to be a status quo dan nothing's gonna happen dari status quo. Kita akan begini terus kalau kita nggak melakukan hal yang baru. Dan kenapa kita dengan adanya Pak Irfan, timnya Pak Irfan di teknologi bisnis segala macam, kita suatu melakukan transformasi karena itu kerjaan saya tiap hari. Kali ini kita melakukan transformasi dengan basis teknologi. Ada beberapa hal. Satu, teknologi itu udah murah. Dulu mau ngapa-ngapain susah. Teknologi nggak ada. Kalau ada mahal banget. Tapi sekarang teknologi itu sudah available di mana-mana. Dan jadi tapi kalau punya teknologi doang, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita nggak coba melakukan sesuatu, yang kemungkinan gagalnya tetap ada, yang nggak ada yang tahu tahun depan akan seperti apa. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan perubahan, kita nggak punya culture di mana kita men-challenge status quo, dan we introduce something new, itu nggak akan jalan. Dan padahal kita tahu konsumen kita justru mengharapkan itu. Karena ingat, saya selalu bilang sama Pak Irfan, kita tuh bukan bisnis jualan rumah. Kalau Anda melihat BSD, melihat Sinar Maslen di bisnis jualan rumah, Anda salah. Bisnis yang kita lakukan, kita adalah membangun kota. We are city builder. We are not property developer yang biasa-biasa. We are city builder. Karena kebetulan tanahnya Sinar Maslen itu terkonsentrasi di beberapa kota. Dan masif jumlahnya. Jadi kita bangun bukan cuma perumahan, kompleks perumahan. Yang kita bangun adalah suatu kota dengan segitu banyak stakeholder, segitu banyak kebutuhan. Nah, jadi culture untuk mencoba hal yang baru. Dan saya lihat, saya selalu ngimpi gitu 5-10 tahun dari sekarang di mana kita bisa punya konektivitas yang baik secara fisikal dengan adanya akses tol dibuka dan segala macam, kita punya akses digital yang juga bagus. Ya kan, kita bisa orang-orang bisa punya convenience, bisa offline dan online dan pada saat bersamaan. Jadi the culture-nya itu. Nah, untuk supaya culture itu dirasakan oleh konsumen kita yang kebetulan bekerja di sini untuk konsumen kita punya suatu kewajiban untuk mencoba hal yang baru. Untuk konsumen kita. Karena kalau kita nggak lakukan ini, kita akan tertinggal. Mungkin kita yang paling maju di Indonesia. Tapi ingat, konsumen kita itu punya sophistication level yang cukup tinggi, ya kan? Karena dengan kebetulan dengan apa yang kita tawarkan. Jadi mereka tuh udah pernah lihat kota-kota di luar negeri itu seperti apa. Kayak seperti Mas Ruby tadi bilang, di Melbourne, di Sydney, mungkin pernah jalan-jalan, pernah sekolah di sana. Dan mereka dia orang tahu nih, di luar sana bisa begini. Kok di Indonesia nggak bisa? Tapi beberapa mereka jadi itu seperti itu sih. BSD bisa. Bahkan ada beberapa teman dia pertama kali mampir sini, saya undang ke The Breeze kan, untuk untuk udahlah meeting di The Breeze aja, kita ngobrol-ngobrol. Ini gara-gara dia malas ke Jakarta aja. Bener nih, kata teman saya nih Pak. Mereka bilang begini, mereka cuma melangkau doang, dia bilang ini kayak bukan di Indonesia ya kata. Dari experience-nya dia traveling ke sini gitu kan, traffic di sini, cara kita manage traffic, cara kita manage greenery segala macam, cara kita manage landscape segala macam. Terus waktu dia duduk di The Breeze, dia sembari bekerja segala macam, itu totally dia feel seperti bukan di sini gitu. Which is sebenarnya komplimen sih buat kita gitu ya. Dan itu yang saya yakin Pak Irfan harapkan untuk semua orang, suatu mereka ngomong dengar kata BSD, Sinar Maslen, itu adalah persepsi yang kita mau mereka punya. Jadi top of mind-nya tuh ini, bahwa we do everything for our consumer and in the different kind of way. Maybe works, maybe not. Ya only time can tell kan kalau kayak gitu. Tapi paling nggak kita tahu, kita spiritnya adalah kita ingin memberikan terbaik buat konsumen kita. Nice. Wow, kelihatannya teman-teman ini Sinar Maslen dengan BSD City yang paling possible dan kayaknya paling cepat nih menuju Smart City ini. Ya, amin. Ya, kita percaya itu sih. Aku ikut support Pak, semoga project ini terus dan Smart City ini benar-benar bisa jadi kejadian integrated, semua yang diimpikan bisa jadi winning juga buat
500.000 warga tadi. Mungkin supaya teman-teman di sini yang menyaksikan gitu ya bisa dapat hinting untuk episode berikutnya nih, kita akan ngebahas sedikit soal digital hub. Dan menurut saya semua ekosistem yang dibikin ini kan juga akan ikut membantu digital hub, dan digital hub sendiri juga akan ikut membantu ekosistemnya jadi makin kaya gitu kan. Mungkin Pak Irfan atau Pak Gani bisa ceritain sedikit Pak, gimana si digital hub ini akan jadi bagian dari ekosistem smart city ini? Tadi yang utama adalah kita punya visi misi bahwa bagaimana membuat BSD itu adalah Silicon Valley of Indonesia gitu ya. Jadi contohnya Silicon Valley of Indonesia. Jadi kalau kita analogikan itu kayak semacam kayak Palo Alto-nya, San Jose-nya segala macam. Tapi tetap yang namanya sesuatu kota segala macam butuh yang namanya anchor, butuh yang namanya pusat nadi ya. Bagaimana dari situlah dia akan berkembang nih ya. Di mana menghasilkan beberapa hasil baik buat sekitar ataupun buat country gitu ya, buat Indonesia sendiri, atau bahkan tadi ini mereka bisa nge-supply juga ke tempat itu. Makanya digital hub itu kan selalu kita slogankan sebagai home for digital communities ya. Jadi memang kita fokuskan ke tempat-tempat yang hanya pemain digital, creative industry, digital industry yang akan ada di situ. Nah, cara desain juga itu totally beda. Tidak seperti dengan desain seperti office kompleks seperti kebanyakan, tapi benar-benar digital hub itu didesain bagaimana orang seperti para teknologi atau para creative player segala macam, creative industry player tuh sewaktu masuk sana mereka feel-nya, experience-nya benar-benar beda gitu. Waktu mereka sebelum sampai mereka punya experience beda, saat mereka ada di sana experience beda, saat mereka meninggalkan itu lokasi pulang ke rumah experience juga mereka masih feel seperti itu. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti dari sesi selanjutnya akan lebih detail. Siap. Thank you banget Pak Irfan, thank you banget Pak Gani. Teman-teman semua, a true smart city, itu mungkin yang saya bisa simpulkan ya. Sebuah smart city yang benar-benar sudah dilengkapi, disiapin dari sisi environment-nya, infrastrukturnya, baik hard maupun soft, dan juga dari sisi culture. Nah, udah jadi ekosistemnya teman-teman, Sinarmas Land udah ngerjain PR-nya. They pretty much do the heavy lifting. So props for them. Dan tinggal siapa nih teman-teman? Kalian startup founders, investor, businessman, atau talent yang mau memaksimalkan ini. Kita mungkin belum sempat bahas detail digital hub. Ini bakal jadi lebih seru lagi dan lebih wow lagi. Kita akan sama-sama gali di episode sebelumnya. Semoga teman-teman dapat sesuatu dari episode ini. Kalau iya, feel free untuk share ke teman kalian. Mungkin ini bisa jadi informasi yang mereka butuhkan. Atau teman-teman kalau mau nanya, bisa komen di bawah. Sekian dari kita. Sampai ketemu di episode berikutnya.